Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya T. Putri Melisa Kamela dengan NIM 251803013 dari Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas Serambi Mekah. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Filsafat Sains. Yang pertama akan saya bahas adalah pengantar filsafat sains. Filsafat sains merupakan cabang filsafat yang secara khusus membahas dan mengkaji hakikat ilmu pengetahuan. Fokus utama filsafat sains adalah menjawab pertanyaan berdasar tentang ilmu, seperti apa yang dimaksud dengan ilmu, bagaimana ilmu diperoleh, apa kriteria kebenaran ilmiah, serta bagaimana ilmu berkembang dan digunakan dalam kehidupan manusia. Dengan filsafat sains, ilmu tidak hanya dipahami sebagai kumpulan fakta, tetapi sebagai hasil proses berpikir yang sistematis, logis, dan kritis. Kedudukan filsafat sains dalam ilmu pengetahuan. Filsafat sains menempati posisi penting sebagai landasan reflektif ilmu pengetahuan, berfungsi untuk mengkaji asumsi dasar yang digunakan dalam ilmu, menilai metode ilmiah yang digunakan para ilmuwan, mengkritisi klaim kebenaran ilmiah. Dengan demikian, filsafat sains membantu memastikan bahwa perkembangan ilmu tidak kehilangan arah, nilai, dan tanggung jawab sosialnya. Filsafat sains sebagai sarana berpikir ilmiah. Filsafat sains berperan sebagai sarana berpikir ilmiah karena yang pertama, membentuk pola pikir rasional dan kritis, menghindarkan ilmu dari sikap dogmatis dan absolut, mendorong keterbukaan terhadap koreksi dan pembaruan. Ilmu yang baik adalah ilmu yang selalu terbuka untuk diuji, dikritik, dan disempurnakan, bukan ilmu yang mengklaim kebenaran mutlak. Peran bahasa dalam pengembangan ilmu. Adapun bahasa merupakan alat utama manusia dalam berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Tanpa bahasa, proses berpikir ilmiah tidak dapat dilakukan secara sistematis. Adapun bahasa itu memungkinkan manusia untuk yang pertama, merumuskan konsep dan teori, yang kedua, menyampaikan hasil penelitian, yang ketiga, melakukan diskusi dan debat ilmiah, dan yang keempat adalah dalam konteks modern, bahasa ilmiah tidak hanya berguna bahasa lisan dan tulisan juga mencakup dengan simbol, angka, dan lainnya. Jenis-jenis bahasa ilmiah. Nah, bahasa ilmiah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada bahasa verbal, yaitu digunakan dalam diskusi, tulisan ilmiah, dan publikasi. Kemudian ada bahasa matematika, yaitu menyatakan hubungan logis dan kuantitatif, yaitu kemudian ada bahasa statistika, yaitu mengolah dan menganalisis data. Dan yang terakhir ada bahasa pemrograman, yaitu mengembangkan teknologi dan sistem digital. Bahasa matematika sebagai alat berpikir logis. Bahasa matematika memiliki peran penting dalam berpikir ilmiah karena bersifat pasti dan konsisten. Kemudian, bebas dari ambiguitas bahasa sehari-hari. Yang ketiga, mampu menyatakan hubungan sebab akibat secara sistematis. Melalui matematika, ilmuwan dapat membangun model, rumus, dan dapat diuji secara rasional. Kemudian, statistika dalam ilmu pengetahuan. Nah, statistika dalam ilmu pengetahuan itu ada 3, yaitu mengumpulkan data secara empiris, kemudian mengolah data secara sistematis, dan menarik kesimpulan berdasarkan probabilitas. Kemudian adalah logika sebagai dasar penalaran ilmiah. Nah, logika adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir yang benar dan sahih. Dalam ilmu pengetahuan, logika digunakan untuk yang pertama, menyusun argumen ilmiah, yang kedua, menguji konsistensi pemikiran, yang ketiga, menarik kesimpulan yang rasional, dan yang keempat, yaitu tanpa logika, ilmu akan kehilangan dasar rasionalnya dan mudah terjebak pada kesalahan berpikir. Argumen ilmiah itu ada 3, ada premis yaitu pernyataan pendukung, kemudian ada penalaran logis, dan ada kesimpulan. Nah, argumen yang baik itu harus logis, konsisten, dan didukung oleh data dan fakta yang menguatkan si argumen. Kemudian adalah penalaran deduktif. Penalaran deduktif ini adalah cara berpikir dari pernyataan umum menuju kesimpulan khusus, yaitu jika premis benar dan logis, kesimpulannya pasti benar. Kemudian bersifat pasti dan konsisten, dan yang ketiga itu adalah banyak digunakan dalam matematika dan filsafat rasionalisme. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah cara berpikir dari fakta-fakta khusus menuju kesimpulan umum. Ciri-cirinya yaitu berdasarkan observasi dan pengalaman, kemudian digunakan dalam penelitian ilmiah, kesimpulannya itu bersifat sementara dan dapat direvisi,
Kemudian, induksi ini memungkinkan berkembangnya ilmu pengetahuan meskipun tidak memberikan kepastian mutlak. Nah, kesimpulan umum dari filsafat sains adalah filsafat sains ini membantu manusia memahami ilmu secara mendalam, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan memahami peran bahasa, logika, deduksi, dan induksi, ilmu pengetahuan dapat berkembang secara rasional dan empiris. Filsafat sains ini juga menjadi fondasi penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan yang ada sekarang. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.